Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya telah dijelaskan bahwa descriptive text itu memiliki sebuah generic structure atau struktur yang khas dari teks deskripsinya. Di pertemuan sebelumnya untuk MPTM sudah saya singgung sedikit-sedikit tentang strukturnya, namun yang PJJ belum sama sekali, hanya sekilas saja tentang struktur deskriptif teksnya. Oke, di dalam video ini akan saya review sedikit saja tentang deskriptif teks generic structure-nya. Nah, di sini kalian bisa pause videonya dan coba membaca semua paragraf ini. Kita akan analisa generic structure dari descriptive text ini yang berjudul Lembah Pelangi Waterfall atau air terjun lembah pelangi. Nah, di sini generic structure itu ada 3, yaitu pertama identification, yang kedua adalah description, dan yang ketiga adalah concluding paragraph. Nah, concluding paragraph ini sifatnya opsional, terkadang ada di sebuah descriptive text dan kadang juga tidak ada karena di sini adalah opsional. Kita lanjut ke pengertiannya dari identification dulu. Identification itu tujuannya untuk mengenalkan atau introduce the place that is being described. Jadi pengenalan tentang tempat yang akan dideskripsikan pada teks ini adalah Lembah Pelangi Waterfall. Nah, lalu untuk description itu dia shows detail. Jadi menunjukkan detail-detail deskripsi dari subjeknya. Nah, subjek di sini adalah tempat yang dideskripsikan, yaitu Lembah Pelangi Waterfall. Lalu untuk concluding paragraph itu adalah conclusion atau kesimpulan dari sebuah teks. Jadi di sini konklusinya adalah penutup dari sebuah teks tersebut. Dan kadang ini juga tidak ada di sebuah teks deskriptif dan kadang pula juga ada, makanya dia opsional. Nah, kita lanjut untuk analisa struktur dari Lembah Pelangi Waterfall. Untuk yang identification dapat dilihat atau dapat disimpulkan bahwa yang pertama, paragraf pertama adalah termasuk identification. Nah, di sini dia mengenalkan tempatnya yang akan dideskripsikan, yaitu Lembah Pelangi Waterfall. Sounds unfamiliar, terdengar tidak familiar untuk lokal maupun turis asing. Nah, Lembah Waterfall ini berlokasi di Sukamaju, Desa Sukamaju, Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, di Indonesia ya tentunya. Nah, di sini sudah jelas bahwa paragraf ini menjelaskan tentang introduce-nya tempat ini yang akan dideskripsikan. Tempat ini berlokasi di mana, lalu ini tidak familiar untuk turis lokal maupun mancanegara, lalu menjelaskan tentang aksesnya dan lain sebagainya. Lalu jika diperhatikan, paragraf yang kedua ini adalah menunjukkan detail-detail tentang deskripsi dari Lembah Waterfall Pelangi, yaitu Lembah Pelangi mempunyai 2 tingkat air terjun, yang second level atau level kedua punya 2 cabang. Terus ini kan ada lagi first level, ini first level tingginya ada 100 meter, terus yang level kedua ini berapa meter gitu kan, dozen of meters. Nah, di paragraf yang kedua ini menjelaskan details tentang Lembah Pelangi Waterfall. Nah, di sini juga ada concluding paragraph. In this place, you will be shown a panorama of natural beauty which is very interesting for every pair of eyes seeing it. Di paragraf yang terakhir ini adalah concluding paragraph atau conclusion-nya atau kesimpulan dari keseluruhannya, atau juga disebut sebagai penutup dari teksnya. Nah, kadang juga concluding paragraph itu tidak ada, cuman concluding sentence atau kalimat kesimpulan, yaitu di belakangnya details biasanya. Jadi inilah yang dinamakan generic structure of descriptive text atau struktur umum yang dimiliki descriptive text atau text description.
Nah, setelah ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu language features atau unsur kebahasaan yang ada di descriptive text, yaitu ada adjective dan noun phrase. Adjektif sudah kita tahu bahwa adjektif adalah kata sifat dan noun adalah kata benda. Nah, lalu apa itu noun phrase? Nah, akan kita bahas di slide selanjutnya. Noun adalah kata benda dan phrase adalah frasa. Kalau kita ingat lagi di bahasa Indonesia, phrase atau frasa itu adalah kumpulan kata yang membentuk arti baru ya. Nah, jika digabungkan, noun phrase adalah gabungan dua kata atau lebih kata sifat diikuti kata benda. Jadi, noun phrase adalah adjective plus noun. Nah, contohnya gimana sih? Nah, kita ada contoh, misalkan mobil merah. Nah, mobil merah dalam bahasa Inggris adalah red car. Car ini adalah noun-nya dan red adalah adjective. Nah, red car inilah yang disebut sebagai noun phrase. Nah, ini adalah noun-nya adalah car, lalu red-nya adalah adjective ya. Contoh selanjutnya yaitu ini, pria tinggi misalkan. Nah, man ini adalah noun dan tall ini adalah adjective. Nah, bagaimana kalau adjektifnya ada dua, misalkan seperti ini, pria tampan dan tinggi. Ini kan ada dua, tampan dan tinggi. Tampan adalah handsome dan tinggi adalah tall. Nah, ketika dijadikan bahasa Inggris, apakah handsome tall man atau tall handsome man? Nah, ini ada suatu aturan tersendiri untuk adjektif yang double gini ya, atau bertingkat, itu seperti ini. Nah, diawali dengan opinion atau pendapat, lalu size atau ukuran, shape yaitu bentuk, condition adalah kondisi, age adalah umur atau usia, color adalah warna, pattern itu pola, design adalah desain, material itu bahan, lalu purpose adalah tujuan dari benda itu, dan noun itu sendiri, kata benda. Nah, misalkan di sini ada kata benda bag gitu ya. Nah, ketika bag digabungkan dengan traveling, jadi kan traveling bag. Nah, arti dari traveling bag adalah tas yang dibuat untuk traveling atau jalan-jalan. Nah, ketika ada dua adjektif seperti leather dan traveling. Leather traveling bag. Jadi, tas yang digunakan untuk jalan-jalan yang berbahan leather. Nah, jadi urutannya adalah leather dulu baru traveling. Begitu pula dengan ini, contohnya jaket bahan wool, terus pakai color black gitu ya. Jadi urutannya adalah black, wool, jacket. Jadi sesuai urutannya ini. Nah, coba kita aplikasikan ke pria tampan dan tinggi. Yang ini ya, contoh yang tadi. Maka akan menjadi seperti ini. Handsome, tall man. Nah, handsome ini adalah masuk di opinion atau pendapat. Lalu yang tall ini masuk ke size. Karena kan dia tinggi ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke teksnya yang sebelumnya, lembah pelangi waterfall. Nah, di sini juga ada beberapa noun phrase yang bisa ditemukan di lembah pelangi waterfall ini. Contohnya ada di sini, remote area. Remote ini artinya jauh dan area adalah daerah atau wilayah. Jadi bisa diartikan daerah terpencil. Remote ini artinya jauh ya, jauh atau terpencil. Remote control artinya pengendali jarak jauh. Jadi kalau misalkan remote TV itu artinya TV yang jauh, bukan controllernya gitu ya. Jadi harusnya remote control of TV, seperti itu. Nah, di sini remote adalah kata adjektifnya atau kata sifatnya, dan area adalah daerahnya. Lalu ada juga di sini adalah hilly contour, yaitu adalah kontur yang berbukit.
Jadi kalau di perkotaan itu kan lurus gini ya. Nah, kalau di sana mungkin gini-gini, geronjal-geronjal gitu. Nah, berbukit-bukit gitu. Lalu ada lagi di sini warm water, yaitu air hangat. Lalu ada juga natural beauty, keindahan yang alami. Ada lagi rocky hills, bukit yang berbatu. Nah, kalau kita perhatikan yang di belakang ini pasti adalah noun ya. Area, contour, water, beauty, hills. Nah, ini adalah nounnya, dan kata adjektifnya atau kata sifat itu berada di depan kata bendanya atau noun, yaitu seperti remote, hilly, warm, natural, rocky gitu ya. Nah, beauty di sini adalah noun, bukan adjektif. Kalau adjektif dia beautiful, kalau noun dia beauty aja, nggak pakai full. Nah, itu tadi pembahasan tentang noun phrase dan generic structure of descriptive text. Setelah ini bakal ada assignment, bisa dicek di Google Classroom. Nah, jika ada pertanyaan, bisa langsung kasih komen di Google Classroom-nya, dan juga bisa lewat WhatsApp, bisa lewat grup atau personal chat saya. Nah, sedikit penjelasan untuk assignment-nya. Nah, di sini assignment-nya ada sebuah teks yang berjudul Canal Bay. Lalu exercise-nya ada dua, yaitu yang pertama menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teksnya ini. Setelah itu isi tabelnya ini dengan noun phrase. Contohnya di paragraf yang pertama, yaitu beautiful surroundings. Nah, beautiful surroundings adalah lingkungan yang indah. Nah, di sini bisa dibedah, surroundings ini adalah nounnya dan beautiful ini adjektif. Nah, kalian bisa masukkan beberapa noun phrase, bisa ditemukan di teksnya ini, masukkan ke sini, adjektifnya di sini dan nounnya di sini. Lalu coba artikan frasa tersebut atau noun phrase tersebut. Jadi cukup itu aja. Nanti bila ada pertanyaan bisa langsung komen di Google Classroom atau bisa WhatsApp lewat grup atau personal chat saya. Untuk sekian, terima kasih telah menonton video ini dan kerjakan soalnya dengan baik dan perhatikan instruksi assignment-nya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.